Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Nggak tahu dikasih atau enggak, tapi seenggaknya ada usaha ke sana. Akan berhenti kalau sudah dapat teguran dari Allah. Sangat disayangkan, betul-betul sangat disayangkan. Kenapa? Karena Allah masih baik sekali mau memberikan satu skillnya, kecerdasannya untuk selalu berbicara itu didengar massa. Nggak mudah orang mendapatkan pengikut atau fans atau siapapun lah, influencer itu yang didengerin orang itu nggak mudah. Tapi Lina ini Mamski lihat hebat loh, bisa berbicara, banyak ilmunya, daging semua gitu. Cuman untuk satu hal ini Mamski sangat kecewa, sangat kecewa gitu loh. Walaupun punya kenangan pahit dulu dengan keluarga, sama Mamski juga dari keluarga broken home guys. Bapak itu berkali-kali punya the other woman ya. Ngelihat mamaku nangis pingsan itu udah jangan ditanya. Aku anak paling tua, ngadepinya tuh setengah mati. Rumah tangga memang. Tapi apakah itu menjadikan aku benci dengan berumah tangga? Enggak. Kenapa? Kalau aku benci berumah tangga berarti aku benci dong dengan apa yang Allah sudah terapkan untuk kita manusia khalifah ya. Kita ini kan hanya singgah ya. Perjalanan ini kan sebentar doang nih jalan di dunia. Kayak orang mampir minum air, habis itu cabut lagi kan gitu. Lah kalau aku udah sampai menghujat atau sampai aku tidak percaya dengan yang namanya pernikahan yang legal, halal, ya berarti aku menantang dan menentang gitu kan. Lah terus kalau tiba-tiba sama Allah udah yuk, kamu udah dulu yuk, piye? Oke, mungkin ya nggak terlalu penting menurut beliau itu ya Lin, tentang apa yang aku omongin ya dari sisi agama. Dari sisi sosialnya, anak, kamu kan pintar, anak biar gimana pun pasti perlu bapaknya, pasti. Satu, gimana membuat orang itu bertanggung jawab? Sedangkan yang tadi Lina bilang, dalam pernikahan aja tuh orang banyak yang kocar-kacir. Nikah aja yang udah dipakemin sama hukum agama, hukum negara ya, hukum dunia nih, hukum negara masing-masing negara aja bisa sembarangan. Apalagi yang nggak nikah loh, gimana sih logikanya itu loh? Udah jelas anak di luar pernikahan gak bisa sama sekali mendapatkan apapun dari bapaknya. Jelas. Nama tetap ikut ibu. Warisan tapi gak tahu apa ada yang diwarisin gak dari si suami. Ya kalau gak ada ya memang susah juga ya guys. Makanya gue bingung. Karena kalau orang menikah itu kan seperti orang berbisnis ya. Mengikatkan diri. Jadi masuk ke dalam bisnis, kita kongsian kalau orang nikah. Makanya kalau yang misalnya dapat orang Eropa, apalagi yang bangsawan gitu ya, dinikahi itu luar biasa itu. Sampai ada duke gitu ya, sir gitu kan, yang orang-orang Inggris, orang-orang The Hague-nya di sana, terus datang ketemu orang cewek Indonesia sampai dinikahin. Wih, gila itu guys. Jackpot itu, jackpot. Jackpot guys. Aku ada cerita tuh, ini ya, ART. Tapi ART-nya ini nggak sembarangan ART, memang cerdas, bisa bahasa Inggris, karena dia pernah kerja dulu di luar ya. Udah gitu, ini kok masih kabur sih kacamata gue. Udah gitu dia kerja sama orang di sini nih, di daerah deket Mamski juga, deket Pondok Indah juga.
Dan dia single, si ART-nya ini, si mbak-mbak ini, mbak-mbak orang Jawa, manis ya. Main ini apa tuh dulu, dating gitu deh, internet ya. Zaman dulu cerita tahun awal 2000 lah. Apa nggak di situ dia kenalan sama orang Inggris? Ternyata orang Inggrisnya itu Duke, tahu nggak lu? Tahu Duke nggak? Kayak darah birunya gitu loh. Gila guys. Begitu orang Inggrisnya datang ke Indonesia, ketemu sama si mbak-mbak ini, dilamar. Dia itu sekarang tinggalnya di kastil. Mobilnya tuh Ferrari, Porsche, mobilnya Bentley. Jadi yang sekarang majikannya tuh sampai ditraktir liburan semua dibayarin sama ART-nya. Semuanya. Wow loh. Kok hoax? Gila lu. Ngapain ngomong hoax? Serius guys. Banyak yang kayak gitu. Temenku juga sama. Ketemu sama orang Amerika. Dinikahin. Bukan cuman kungkep. Nggak kumpul kebo. Dinikahin. Pergi ke catatan sipil, nikah agama juga, convert juga ke Islam, convert. Jadi gue nggak ngerti maksudnya Lina itu apa ya guys. Pokoknya menurut aku intinya apa yang diucapkan oleh Lina Mukherjee mengenai pernikahan dengan banyak banget nulisnya gitu ya. Itu gue rasa di ujung inilah. Ini ya masih sakit hati, keluargaku aja nikah nggak harmonis ya. Ini sebenarnya masih di sini nih, makanya ngotot-ngototan bilang nggak nikah tuh gimana enggak. Mamski yang orang yang nikah pernah juga punya suami orang Inggris, orang Eropa, jadi tahu orang Eropa itu juga menjunjung tinggi pernikahan untuk keluarga-keluarga yang memang the have, keluarga-keluarga yang memang masih taat juga mereka nikah gereja atau nggak di gereja, di sipil, tapi mereka masih menjunjung tinggi pernikahan gitu. Dan orang-orang Inggris yang Mamski tahu, mereka kalau udah nikah, ini perempuan Inggrisnya ya, pakai cincin nikah nggak akan pernah dilepas, karena dulu mantan mertuaku juga begitu sama sahabatnya dia, cewek ya, mantan mertuaku perempuan. Dia tidak melepas cincin nikah dari hari H sampai dia meninggal dunia. Sampai dia gemuk banget, ini cincin udah kecil gitu, nggak bisa dilepas. Aku bilang kenapa nggak dilepas, Mam? Itu udah your ring is very small. Look at that. It's not doesn't hurt you. Aku bilang nggak sakit. No, Emma, we don't take off. We don't take it off, katanya gitu. When we get married, we don't take it off. Dan dia pakai nama Hawkins ya waktu itu ya. Jadi mertuaku itu nama keluarganya tuh apa gitu, tapi karena nikah sama Hawkins, dia jadi namanya Hawkins. Dia ganti nama Hawkins dan dia ganti tanda tangannya menjadi Hawkins. Andrea namanya, Andrea Hawkins. Jadi aku makanya tahu, oh berarti orang Eropa itu sangat menjunjung tinggi sekali pernikahan. Ya Lina, mohon maaf, gue nggak tahu suami laki lo itu orang apa, tapi kalau orang Eropa yang kau maksud, kalau Mamski Eropanya Inggris, mereka menjunjung tinggi pernikahan. Sangat beruntung perempuan-perempuan yang dinikahi secara resmi. Karena kita juga berhak atas aset-aset atau apapun yang ditinggalkan oleh keluarga tajir kaya raya melintir itu. Gitu ya. Ya contohnya gue, ditinggalin banyak banda memang. Waktu cerai itu semuanya dikasih ke Mamski. Dan perusahaan dia yang tetap menjalankan gitu. Ya mantan aku. Jadi dibuktikan ya dalam pernikahan, bercerai Mamski bukan cuma cerai doang, tapi bisa ada banyak properti dan alhamdulillah masih bisa hidup lah sampai sekarang Mamski dari harta gono gini ya. Makanya Mamski sharing di sini di harta gono gininya itu karena gini, waktu nikah itu kan janjinya tidak akan ada perselingkuhan. Kalau yang selingkuh keluar pakai celana kolor doang lah kasarnya gitu. Dan ternyata waktu pernikahan gue yang sama orang Inggris itu dia khilaf lah ya, tapi dia udah minta maaf dan setelah cerai minta maaf betul-betul sangat menyadari banget bahwa dia salah gitu ya. Tapi waktu proses perceraiannya itu memang menyakitkan kan, setelah tahu ada perselingkuhan. Dan gentleman loh mereka kalau misalnya bilang mau untuk mengakui gue salah, ya udah
Akhirnya kita bagi harta sebelum masuk ke pengadilan, hartanya itu semuanya buat Mamski. Semuanya. Tapi perusahaan karena yang bikin suami, tapi nama-nama Mamski gitu ya, aku keluar dari perusahaan gitu. Jadi fair. Itulah enaknya nikah ya, Lin. Cerai-cerai tapi kita dapat villa, dapat apartemen sekian biji gitu. Terus ada uang, ada mobil semua. Gitu ya guys. Jadi kalau gue milih apa? Ya nikah lah ya, makanya cari suami yang tajir. Cari yang tajir, say. Yang punya duta. Gitu. Dapat bulenya bule tajir. Jadi waktu udah cerainya tuh lo tinggalnya tuh punya apartemen di Pondok Indah kan kayak gitu. Ya, ada villanya di Canggu gitu. Itu kayak gunanya nikah. Kan jadi ngomongnya ke duit lagi, nggak enak ini. Itu jadi nggak enak ngomongnya, kan jadi nggak enak sebenarnya ya kan, kayak kesannya kayak gimana gitu, tapi gimana harus dikasih paham, bener nggak? Guys, tapi sebelumnya apa Nikita kan udah tadi sore masih omongin, jangan ngomong gitu gift box, nggak enak dong. Nggak mau nikah lagi sama bule. Gue udah dapet bangsawan Indonesia, Mas Bagus. Mas Bagus itu RB, Raden Bagus Bagoe Soeharto. Itu suamiku. Dulu bangsawan Inggris, sekarang bangsawan Jogja. Orang Indonesia sekarang suamiku. Darah biru sekarang, betul, demi Allah beneran darah biru dia. Tapi kan orang Indonesia kan emang nggak pakai apa? Masih ada yang Raden masih ada ya. Suamiku tuh Raden, tapi dia nggak mau pakai itu, nggak perlu lah, ngapain? Nih dinikahin aku sama suamiku di Masjid Pondok Indah, sayang. Mami gokil abis, loh, suamiku, say. Kalau bisa sampai bikin Emma Waroka 10 tahun, berarti itu udah paling top markotop. Top markotop suamiku. Jangan terlalu banyak di spill wis kono ae. Jangan terlalu banyak aku nggak pernah mau spill suamiku. Tahu dong, barang yang nggak kita spill itu berarti sesuatu yang kita nggak mau spill berarti nggak mau diambil orang, ya kan, gitu aja. Oke, nggak usah diomongin. 10 tahun saya sama Mas Bagus. Tewas, yang bule-bule itu tewas. Jujur ya guys, tewas. Lo tak kandani, Rek. Lo bener ini, serius. Wong Jowo, udah, itu ternyata. Waduh, senang suamiku kalau dengar, nanti jangan deh, ntar gede kepala lagi. Gak mau gue bikin dia GR. Serius. Aduh, say. Serius, say. Serius, udahlah, wes salah, Rek. Lu ngomong bule baru kemarin punya pacar bule. Lah gua kan dari tahun berapa udah kenal bule itu. Ujung-ujungnya best Indonesia. Wow loh. Beneran serius. Tenang di jiwa. Punya konsep sedekah. Kalau misalnya ngelakuin sesuatu tuh istighfar, astagfirullah. Itu adem dengernya. Terus sholat maghrib yuk yang bareng gitu, subuh yuk yang, kalau masih nggak Mamski nggak datang bulan, subuh yuk yang gitu. Aduh itu nikmatnya ya Allah, melebihi segala-galanya. Aku waktu sama bule-bule itu boro-boro sholat, say. Kasihan juga mereka kan, soalnya nggak salah ya, mereka bukan dari lahir agamanya gitu loh ya, nggak bisa dibandingkan lah ya. Tapi bener-bener aku ngerasa kayak ibaratnya tuh aku kayak di penggorengan itu loh. Panas gitu, kayak duh ini sampai kapan, tiap hari bangun tidur pengen subuhan bareng, pengen puasa bareng, duh sampai kapan ya kayak gini ya Allah. Itu nggak resah banget. Alhamdulillah di ujung-ujung umur ya udah tua nemu jodohnya Mas Bagus, alhamdulillah. Ya memang Islam, memang aku permintaannya Mamski ke Allah, ya Allah saya udah nggak mau lagi sama bule. Kalaupun ada bule memang itu biar bule Islam, gimana caranya Islam, aku tuh sampai gitu minta sama yang Islam, ya Rob tolong banget. Bedanya 18 tahun. Oh sama bule ya lama lah, say.
Kalau yang pertama 7, terus yang kedua itu 2, tapi nikahnya nggak nyampe setahun, gitu. Yang pertama tuh 7 tahun, yang kedua 2, jadi tewas sama Mas Bagus 10 tahun. Sama Mas Bagus 10 tahun, Mas Bagus tuh 10 tahun sama aku. Ya, jadi udah tewas sih, bule-bule itu tewas semua. Makanya, aneh kan? Aneh nggak? Mantul nggak? Mantul, gitu guys. Kalau masih percaya Gusti Allah mboten sare, kita jangan dipol-polin lah perbuatan yang kayak nantangin kayak gitu, nggak perlu dibangga-banggakan menurut Mamski. Kecuali ya memang kamu udah keluar ya, udah lock out, silakan. Tapi lock out pun nggak pantas, karena nggak ada satu agama pun yang tidak menjunjung tinggi pernikahan. Semua agama itu ada upacara pernikahan. Ada. Wong bule Eropa yo nang gereja ya, yo nikah bener. Nggak ada anak Mamski. Udah disepakati sama Mas Bagus waktu sebelum menikah, keadaan Mamski kan nikahnya umur 45. 4 iya. Pokoknya kita ketemu umur 42, 45 nikah, sekarang 52. Itu Mas Bagus udah tahu konsekuensinya menikahi yang paruh baya ya kan? Ini kan termasuk paruh baya gue. Gitu. Udah tahu, udah ngerti. Seperti itu. Ya kan? Janganlah Lina menormalisasi dan seolah-olah kayak orang Eropa nggak mau nikah. Salah kamu. Ya, Mukerje. Orang Eropa tuh nikah kok. Dia kan Mamski dulu nikahnya sama orang Inggris. Gitu. Ya kan? Bunda awet muda insya Allah. Oke guys. Nggak ada anak sayang. Alhamdulillah belum ada anak dari yang dulu. Dan Mamski sekarang nikah ya nggak ada anak juga sama suami. Udah tahu juga suami keadaan Mamski. Kita udah usaha. Tapi Mamski normal. Masih datang bulan. Cuma memang pernah keguguran gitu ya. Dan udah hamil gede keluar. Terpaksa dikeluarkan juga waktu itu. Nggak gede banget sih, 4 bulan lah. 4 bulanan udah ada detak jantung dikeluarkan. Pengalaman pahit lah soal berusaha. Tapi Mamski kan memang orangnya selalu berusaha. Kalau memang masih bisa jadi nggak KB. Tetap nggak KB. Tetap normal gitu ya. Datang bulan ya suami istri. Hubungan suami istri. Kalau dikasih alhamdulillah. Enggak ya udah gitu. Pokoknya tetap mengimani. Apapun yang Gusti Allah kasih. Tak terima dengan lapang dada dan ikhlas. Insya Allah apa ya, perbuatan baikku yang kecil-kecil juga sama Allah diterima. Dan dosaku yang segede-gede gajah itu diampuni sama Allah. Itu doang harapan gue sih. Beneran say. Ya jadi kalau yang kalian yang mampir di rumah Mamski, nikah wajib ya say. Nikah wajib. Lakukan dulu apapun yang terjadi dalam pernikahan, biarkan itu proses dalam kehidupan. Jadikan misalnya pernikahanmu, aku di KDRT iya sama yang kedua, udah tahu rasanya. Tapi benci nggak sama pernikahan? Enggak. Yang salah bukan pernikahannya, yang salah orang yang aku nikahi. Pernikahan itu pasti memang selalu bagus. Pernikahan namanya halal itu pasti bagus. Yang gak halal, yang gak bagus itu adalah orang yang aku nikahi itu orangnya bejat. Bukan pernikahan yang kujalani yang bejat, tapi orang yang kunikahi yang bejat. Oke? Jadi jangan salah menilai. Gusti Allah gak akan pernah memberikan suatu kewajiban itu yang merusak manusia. Tidak akan mungkin. Karena Gusti Allah sayang betul sama kita. Justru kita dengan pernikahan itu dilindungi. Kenapa Mamski bilang dilindungi? Buktinya Mamski berpisah sama yang Inggris, akhirnya apa yang Mamski cari jadi bekal masa tua. Ya ada villa, ya ada rumah, ada jaminan, uang yang gak habis-habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rob. Terima kasih banyak sudah diberikan suatu pernikahan. Sehingga aku tidak keleleran. Tidak cuma dibeginikan terus cabut. Tapi semuanya diatur dalam hukum sehingga kita ada bagi harta gono gini, masuk pengadilan sehingga saya sebagai janda waktu itu bisa hidup dan punya properti.
dari hasil berdua. Nggak dibawa kabur, nggak mesti nyari-nyari ke sana kemari, tapi jelas karena saya istri sah, diakui negara, diakui Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi semua followers gue yang dengerin Mamski, nikah yang resmi. Tetap yakin pernikahan itu yang terbaik. Apabila kamu sudah dewasa, sudah melakukan hubungan, nikah ya. Oke, itu. Oke, sekarang waktunya untuk kita tadi udah banyak ngomongnya Mamski. Aku mau spill dulu ya guys. Bang Opik mantap Mams, amin. Pejuang garis 2 tetap ikhtiar. Kalaupun memang belum dikasih, percaya apapun yang ketetapannya dari Tuhan, dari Allah itu udah pasti yang terbaik. Makanya itu yang Mamski imani. Saya belum dapat anak sampai umur 52 sebentar lagi. Berarti itu yang terbaik buat saya. Sangat kuyakini, sangat kuyakini, 100.000%. Nggak bakalan salah. Kalau Allah tuh udah netapin kamu nikah sama si Mas Bagus 10 tahun, itu pasti yang terbaik ya Rob, terima kasih.